ketemu lagi dengan Vindi Putri. Kali ini aku bakal nge-review sebuah benda yang lagi viral di TikTok. Sebenarnya viralnya udah lama, tapi aku baru punya ini sekitar 1 bulan yang lalu dan aku baru menggunakannya beberapa hari yang lalu. Ternyata benda ini itu ajaib dan berguna banget buat kehidupan sehari-hari para cewek-cewek terutama ya. Yaitu adalah penghangat tangan instan. Nah, aku beli 3 biji karena aku kiranya bentuknya tuh kecil, ternyata bentuknya tuh gede-gede. Terus aku beli bentuk yang kata, masih belum aku buka. Terus juga aku beli yang bentuknya kelinci dan cairannya warnanya biru tua, ada gambar kelincinya juga. Nah, kalau dari segi kemasan sebenarnya dia cuman kayak diplastikin, terus ada kertas karton dan ada penjelasannya di belakang. Nah, karena penjelasannya tuh huruf Mandarin, jadi aku butuh translate dulu pakai handphone, terus begitu tahulah ini tulisannya apa. Nanti aku bakal kasih tahu bagaimana cara menggunakannya dan sebenarnya apa sih fenomena yang terjadi ketika kita menggunakan penghangat tangan ini. Oke, tadi kan aku udah jelasin dari packaging. Sekarang aku ngejelasin sebenarnya apa sih yang ada, cairan ini tuh apa sih yang ada di dalam sini dan kenapa dia dibuatnya seperti ini. Gitu kan, ini kayak plastik yang lentur, yang nggak mudah robek ya selama tidak digunakan benda tajam. Tuh di dalam itu kayak ada cairan yang sebenarnya dibilang cair nggak cair, dibilang gel juga nggak gel. Apakah benar ini gel? Jadi di dalamnya itu ada lempengan gitu dan di dalamnya juga ada kerat-keratnya gitu, kayak ada semacam garis-garis ya di dalam lempengan ini. Sebelum aku menjelaskan ini lebih lanjut, aku mau memberikan beberapa bentuk atau beberapa benda yang sebenarnya digunakan untuk penghangat juga, yaitu penghangat bentuk listrik, terus juga ada yang bentuk sachet, ada juga yang bentuknya gel, ada yang bentuknya cuma kantong aja dari plastik silikon gitu atau plastik yang nanti diisi air hangat, air panas, terus kita gunakan. Terus juga ada yang menggunakan bentuknya seperti ini, yang penghangat instan ini. Nah, aku sejauh ini punya dua benda yang bisa digunakan untuk penghangat, tapi yang baru aku pakai itu yang penghangat ini aja. Karena sebenarnya yang aku punya itu sebenarnya es gel seperti ini. Ini aku punya 2 bentuk ya. Ini mereknya aku BKA karena aku kan sudah pernah punya anak dan penyusui, jadi aku juga memompa ASI sehingga supaya ASI itu bisa terjaga suhunya, yaitu kita menggunakan es gel. Nah, es gel ini bentuknya tuh gel, tidak ada lempengan di dalamnya. Jadi es gel ini bisa digunakan dua kegunaan ya, bisa untuk es dan juga bisa untuk air panas. Jadi tinggal direndam di air panas, dia sudah bisa menyimpan suhu panas. Jadi di dalamnya tuh ada gelnya untuk menyimpan suhu tersebut. Sedangkan kalau untuk digunakan sebagai es gel, jadi ini tinggal dimasukkan di freezer aja beberapa jam, nanti dia bakalan beku sama seperti es batu. Ini ukurannya ada yang sebesar ini dan ukuran yang kayak gini. Nah, dibandingkan dengan ini dia lebih kecil dan lebih praktis ya. Tapi aku belum pernah sih ini digunakan untuk penghangat karena selama ini aku tahunya ya es gel untuk dibuat gel, tapi ternyata juga bisa digunakan sebagai penghangat. Tapi kalau memang untuk niat dibuat penghangat, jangan digunakan juga sebagai pendingin, takutnya nanti gelnya rusak. Jadi kalau memang mau sengaja beli es gel untuk penghangat, gel yang difungsikan masing-masing, satunya untuk panas, satunya untuk dingin, seperti itu. Nah, itu tadi contoh untuk yang es gel. Nah, kalau untuk yang penghangat ini, yang instan ini, ternyata di dalamnya tuh bukan gel, di dalamnya itu namanya sodium asetat trihidrat dan air. Jadi ini adalah sebuah larutan yang mempunyai sifat yang berbeda daripada air. Kalau air kan dia dari cair, kalau didinginkan dia menjadi es, kalau dipanaskan dia bisa menguap menjadi uap air. Sedangkan ini itu sebenarnya prinsipnya sama, cuman dia memiliki titik beku yang berbeda daripada air. Jadi ketika kita mencetekkan ini, menekuk ini, terus itu akan terjadi sebuah fenomena yang membuat dia membeku. Jadi pada saat kita cetekkan, dia akan membeku dan membekunya itu bukan mengeluarkan energi dingin, tapi mengeluarkan energi panas. Nah, perbedaannya di situ. Bukan membeku yang dingin, tapi membeku yang panas. Pernah nggak teman-teman dengar istilah es panas? Nah, es panas itu bisa dihasilkan dari cairan ini. Jadi cairan ini itu ketika membeku panas gitu, dan ketika dia dipanaskan dia akan mencair. Sedangkan kalau air kan kalau dipanaskan dia menguap ya. Nah, sebenarnya dia juga ada fenomena itu, tapi dia
bentuknya berbeda gitu loh. Nah, kalau air kan dia kan punya titik rendah 0 derajat. Kalau udah 0 derajat kan dia kan menjadi beku. Nah, kalau ini titik bekunya itu ada di angka 58 derajat Celcius atau setara dengan 136 Fahrenheit. Nah, titik bekunya ini aja untuk ukuran kita itu adalah suhu yang panas atau mengeluarkan energi yang panas. Itulah kenapa ketika dia membeku itu panas gitu loh. Nah, terus kan kita bingung nih, sekarang suhu kita ada di kisaran angka 28 sampai 30 derajat lah katakanlah ya, suhu rata-rata di Indonesia. Nah, tapi kenapa dia tidak membeku padahal kan dia ada di bawah angka 58 ya kan? Kenapa dia kok tidak membeku di suhu seperti ini? Karena cairan yang dalam bentuk kristal-kristal. Jadi dia sebenarnya tidak benar-benar beku dan tidak benar-benar cair. Sama seperti kita menaruh air dalam botol, terus kita taruh freezer beberapa menit, terus kita keluarkan dia dalam bentuk cair. Tapi sebenarnya dia sudah mempunyai bibit-bibit atau kristal-kristal es. Jadi pernah tahu nggak kalau misalnya botol air yang masuk di kulkas itu kita duk gitu, dia akan menjadi es langsung. Pernah tahu kan? Dan itu biasanya dibuat trik-trik sulap gitu kan. Kita akan masukin dalam kulkas dan setiap setengah jam kita akan balik cek. Kemudian mari kita cek airnya, Be. Sini dulu sini. 1, 2, 3. Oh my god. Nah, sama seperti ini keadaannya yang di sini itu sebenarnya dia tidak benar-benar beku dan tidak benar-benar cair. Jadi ketika dia diguncang atau dirusak, bukan dirusak sih, kayak diberikan sebuah reaksi seperti dipukul itu, dia akan langsung menjadi es batu atau misalnya dia jadi es yang membeku gitu, es panas itu. Coba ya, nih. Nah, fenomena ini sebenarnya dia sedang membeku. Pengkristalan ini dia langsung menyebar dan ini menjadi panas, hangat. Tapi panasnya itu hanya 50, kalau di tulisannya sih 52 derajat ya, tapi maksimalnya dia bisa itu sampai 58 derajat. Tergantung seberapa banyak sodium asetat trihidratnya itu yang ada di dalam cairan ini. Dan ini bisa digunakan untuk penghangat, jadi kita bisa menggunakan sebagai kompres air hangat gitu. Kalau misalnya kita lagi pengen membuka-buka pori, kita bisa ditempelin di sini karena dia hangatnya itu bisa langsung nempel di kulit dan dia tidak panas yang mendidih gitu loh, 50 derajat setengah dari air mendidih. Nih, enak banget ini kalau misalnya kita lagi mens. Kalau para perempuan kan lagi mens tuh dan misalnya perutnya linu kan, terus kita tempelin aja di perut gitu, enak banget. Dan aku ternyata suka banget sama ini nih, sama penghangat instan ini. Cairan yang tidak antara beku dan cair itu ketika dia diguncang atau dirusak atau diganggu lah istilahnya oleh sebuah benda atau sebuah gertakan atau sebuah gesekan, dia akan menjadi titik beku, sama seperti air yang dalam botol itu tadi, ketika dipukul dia langsung serut langsung jadi es. Sama sebenarnya kayak gitu, cuman yang membedakan titik bekunya ini itu ada di angka 52 sampai 58 derajat Celcius. Lalu untuk mengembalikannya dia seperti yang cairan yang seperti ini, cairan yang biasa ini yang tidak beku dan tidak cair itu hanya dengan menggodoknya atau merebusnya di dalam air yang mendidih sekitar 3 sampai 5 menit, dia akan kembali transparan lagi. Jadi esnya ini mencair gitulah istilahnya ya, mencair menjadi larutan sodium asetat trihidrat yang seperti semula. Dan nanti kita bisa gunakan kembali, jadi kita bisa menggunakan berkali-kali. Aku udah pakai ini sudah beberapa hari ini dan masih bagus-bagus saja dan bisa digunakan dengan baik, panasnya masih bisa terasa. Seperti yang dijelaskan di sini, itu dia bisa mengeluarkan suhu panas sekitar 52 derajat dan bisa digunakan 30 sampai 60 menit. Tapi kalau yang untuk durasi penggunaan ini tergantung kita pakainya ya. Nah, kita sekarang coba termometer ya. Kira-kira dia jadi berapa derajat? Ini. High katanya, tinggi banget, udah melebihi dari
melebihi dari batasnya si termometer ini. Jadi kalau menurut petunjuknya itu kan memang dia sekitar 52 derajat ya, dan menurut informasi beberapa yang aku baca juga larutan sodium asetat trihidrat itu memang titik bekunya itu dari 58 ke bawah gitu. Terus untuk durasinya kan dia klaimnya 30 sampai 60 menit. Nah, menurut aku itu juga tergantung dari bagaimana benda ini digunakan dan ditempatkan. Kalau misalnya setelah dibuat kayak gini nih, terus kita geletain aja nggak digunakan gitu di tempat terbuka, ya ini mungkin nggak nyampe 1 jam dia udah bentuknya tetap seperti ini, tapi suhunya tidak panas lagi. Bentuknya tetap mengkristal seperti ini, kayak salju yang kayak es serut yang dimasukkan ke dalam. Jadi ini bentuknya kan kayak es serut atau salju yang ada di dalam pouch ini ya, dalam kantong ini, dan itu tuh suhunya kan panas. Tapi kalau seandainya tidak digunakan, dia bentuknya akan tetap seperti ini, mengkristal, tapi suhunya tidak panas lagi gitu. Tapi seandainya kita gunakan ini di dalam selimut, atau misalnya kita selipin kain terus kita tempel, misalnya kain terus kita tempel atau di dalam selimut, kan dia kan di lingkungan sekitar si benda ini kan lebih rapat ya daripada udara, sehingga dia bisa menularkan panas ke dalam selimut, dan selimut juga bisa mengembalikan panas itu ke dalam tubuh kita. Tahu kan prinsipnya kalau misalnya ada dua suhu yang berbeda akan saling memberikan suhu. Jadi misalnya satunya dingin, satunya panas, yang dingin akan melepaskan dinginnya, yang panas akan melepaskan panasnya, sehingga dua suhu ini, dua benda ini akan memiliki suhu yang netral atau yang sama gitu ya, sampai benar-benar sama suhunya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar IPA dulu waktu masuk sekolah, pasti ingat kan pertukaran suhu itu seperti apa prinsipnya. Nah, itu juga sama kalau misalnya kita gunakan di dalam kain, misalnya kita balut kain atau kita taruh di dalam baju, atau di kain ditaruh di baju, hangatnya itu memang lebih lama, bisa sekitar sejam lebih lah, hampir 2 jam lah aku pernah coba. Tapi ada tips untuk teman-teman menggunakan ini lebih lama. Kalau misalnya memang teman-teman suka mau sampai 2 atau 3 jam, ada caranya kalau misalnya dalam keadaan seperti ini kita rebus dulu supaya dia menjadi bening seperti ini, atau misalnya dalam keadaan bening juga boleh direbus dulu. Jadi pokoknya direbus, karena kan kalau direbus kan suhunya menjadi 100 derajat lebih ya. Pokoknya mendidih airnya, dari yang belum mendidih boleh dicemplungin, dari yang mendidih juga nggak apa-apa. Pokoknya direbus sampai mendidih, sampai dia warnanya bening gini, kita angkat dan kita gunakan untuk penghangat. Sudah bisa digunakan sebagai penghangat karena otomatis dia udah panas lah kan ya. Terus kita taruh di baju misalnya, terus kita gunakan. Setelah itu dia kan suhunya akan menurun lama-lama dan akan menjadi netral. Barulah kita aktifkan larutan ini menjadi beku kembali. Jadi bisa nambah sejam 2 jam lagi untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi menurut aku ini itu bermanfaat banget ya untuk digunakan sebagai sebagai media untuk penghangat atau kompres panas gitu ya. Karena kalau bagi cewek kan kita pasti akan mengalami haid atau datang bulan yang bikin linu atau nyeri kan. Terus ini bisa membantu banget untuk meredakan. Terus kalau misalnya malam kita kedinginan, kita bisa pasang ini di dalam selimut, terus kita bisa menghangatkan diri. Nah, selain itu kita juga praktis juga kan, tinggal dipencet aja dan itu udah bisa memberikan kehangatan yang cukup lama. Terus aku juga suka ini karena ukurannya pas ya, segenggaman tangan. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang besar ya ada yang dijual lebih lebar lagi, tapi ini sudah menurut aku udah udah cukup oke untuk ini seukuran tangan. Kalau misalnya satu kurang ya beli 2, harganya kan cukup murah ya, sekitar 10.000 atau belasan ribu gitu. Terus ini juga selain penghangat juga bisa dibuat mengompres pori-pori untuk membuka pori-pori ketika kita ingin membersihkan muka misalnya. Dan ini tuh bisa digunakan berkali-kali, dan sejauh ini temen aku pernah share juga, dia pernah punya pakai ini, dia udah berbulan-bulan punya dan masih digunakan dengan fungsi yang baik. Terus ini tuh kayak praktisnya tuh kita bisa menggunakan ketika kita butuh aja gitu loh. Jadi kita simpan dalam keadaan cair seperti ini dia tidak akan rusak, disimpan dalam keadaan seperti ini pun sebenarnya dia tidak rusak, karena ya itu tadi bentuknya tuh yang konstan dan stabil gitu loh. Jadi kalau dia cair dia akan stabil cair, kalau misalnya dia dalam bentuk kristal dia akan stabil dalam bentuk kristal, dan kita bisa membuat bentuk dia itu sesuai dengan keinginan kita. Kalau mau dicair berarti kita tinggal rebus, kalau misalnya mau dikristalin seperti itu kita tinggal memencet ininya aja gitu. Nah, itu kan dia tuh kayak kristal yang seperti salju gitu loh, kayak es
tapi dia hangat. Kalau menurut aku kekurangannya itu ini susah didapat ya di toko-toko offline tuh, jarang banget, mungkin nggak ada yang jual karena ini biasanya dijelinya tuh di online gitu. Terus harganya juga beragam, kalau tergantung teman-teman belinya di toko mana dan harganya berapa gitu kan. Terus teman-teman juga harus hati-hati kalau misalnya ini harus dijauhkan dari benda tajam, takutnya dia bocor jadi bisa meluber kemana-mana ya, dan pastinya nggak bisa digunain lagi dong. Untuk aku pribadi ini kurang lama ya, sekitar aku kan butuhnya kan lebih lama gitu untuk kompresnya. Kalau misalnya mau dilamain itu tadi cairannya direbus dulu terus kita gunakan. Kalau suhunya udah netral, kita aktifin kembali dan kita bisa gunakan kembali. Itu salah satu cara untuk dia bisa lebih lama panasnya. Nah, kalau bagi teman-teman sendiri gimana? Ini sebenarnya bermanfaat gak sih buat kehidupan kita sehari-hari, terutama para cewek? Terus yang udah punya gimana sih, bagaimana cara kalian untuk menggunakan ini? Dan bagi yang belum beli dan masih kepo, sebenarnya kalian itu makin kepo atau pengen punya gak sih benda unik seperti ini? Jadi sekian dulu review dari aku. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat dan share ke teman-teman kalian yang lagi pengen banget punya benda ini jadi recommended nggak sih menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini recommended ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dah.